Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Di kesempatan ini kita bisa hadir untuk masih ngaji, Mas, ngajar ngaji. Masih ngajar ngaji. Sampai hadis nomor 601 ya. Bab jenazah. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasru admil mayyit, ya, memecah tulang mayit. Ya, jadi kakasri khayyan, seperti memecahnya ketika dia hidup. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Wa zada Ibnu Majah min hadis Ummu Salamata fil ismi, di dalam dosa. Ya. Hadis nomor 601 ini menjelaskan tentang dosanya orang yang memotong atau memecah atau mencincang orang-orang yang telah wafat. Jadi di dalam Al-Quran sendiri, dalam peperangan sekalipun, Allah Ta'ala berfirman, qatilul ladzina yuqatilunakum fi sabilillahi wa la ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah, jangan melampaui batas. Melampaui batas itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu adalah mencincang, memotong-motong, memutilasi, ya. Itu dalam peperangan saja dilarang, apalagi dalam keadaan normal biasa. Maka tidak boleh mayat itu, sekalipun mayatnya orang kafir, diberlakukan seperti itu. Ya, kita hormati sebagai mayat manusia, sebagaimana keterangan yang lalu bahwa Nabi pun ketika ada jenazahnya orang Yahudi yang lewat, beliau itu berdiri. Waktu itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia itu orang kafir. Benar, dia itu kafir secara keyakinannya, tapi dia kan juga manusia seperti kita. Nah, jadi kemanusiaannya ini yang dijadikan, ya, pandangan bagi Nabi Muhammad untuk tidak melakukan yang demikian, termasuk tindakan mencincang, memotong jenazah. Ini tindakan yang biadab, tidak dibenarkan oleh syariah. Ya, jadi ini di dalam memperlakukan jenazah orang yang telah meninggal, manusia yang telah meninggal dunia. Jadi jangankan begitu, memandikan saja disuruh dengan lembut, ya. Ketika menggosok, ketika dilarang kasar, karena hal itu akan menyakiti jenazah. Ya. Nomor 602. Dan Ibnu Majah menambahkan dari hadis Ummu Salamah tentang dosanya. Ya. Jadi tentang dosanya ini ada catatan kaki 602
dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang lemah ya. Kemudian hadis nomor 603 wa an Sa'id bin Abi Waqqas, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an qala, beliau mengatakan ilkhaduli lahdan, galikanlah atau buatkanlah untukku liang lahat, wa ansibu alal labine nusban, dan hendaklah dirikanlah batu bata di atasku, kama suni abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikerjakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini berpesan ketika beliau meninggal hendaklah dibikinkan lubang kubur, kemudian ada liang lahatnya. Jadi itu adalah liang di kubur yang lebih dalam untuk menaruh jenazah supaya tidak melumah, jadi tetap menghadap ke arah kiblatnya. Kemudian dibuatkan batu bata ya di atasnya supaya tidak langsung ke jenazah. Yang sekarang pakai, kalau kita pakai apa? Pakai kayu itu Pak ya. Kenapa nih? Terisik ya. Ya. Kalau dulu pakai bambu, sekarang pakai papan itu ya. Supaya tidak langsung ditimpakan kepada jenazah, dan itu dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat ketika Rasulullah wafat ya. Waktu Rasulullah wafat itu Fatimah Az-Zahra mengatakan, apakah kamu mampu mentolong, kamu tega nguruki ya, menimbun Rasulullah SAW jasadnya. Nah, jadi menimbun seperti itu. Maka dibuatkanlah kayu atau terisik itu supaya tidak langsung ya tanah itu menimpa jenazah begitu. Ya. Kemudian walil Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu wa zada wa rufi'a qabruhu 'alal ardi, dan kuburnya ditinggikan di atas tanah, qadra sibrin, seukuran 1 jengkal. Jadi ini kalau tanah terus ditutupi lagi, setelah digali ditutupi, itu kira-kira tingginya hanya 1 jengkal, tidak boleh terlalu tinggi ya. Kemudian ada juga perintah kepada Ali bin Abi Thalib yang disampaikan kepada Nabi, kalau ada kubur terlalu tinggi disuruh meratakan ya. Kalau ada berhala disuruh menghancurkan itu. Jadi itu kuburan-kuburan yang tata cara untuk menanam jenazah, dan tanah yang dilakukan ditimbunkan itu ukurannya paling tinggi 1 jengkal, tidak boleh tinggi-tinggi. Nah, sedangkan sekarang ini ya banyak orang itu melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika menguburkan orang-orang alim, orang-orang yang dipandang sholih, itu kuburannya sampai berlebih-lebihan. Lebih-lebih kalau jenengan lihat kuburannya habaib ya di YouTube itu, kayak hiasan orang menikah gitu ya. Jadi sangat mewah begitu. Dan sesungguhnya yang demikian ini tidak diperintahkan, bahkan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan kita kemudian melakukan yang demikian itu. Kenapa? Itu termasuk tabdir, ya, pemborosan. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu tidak butuh begitu-begitu. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah doa-doa yang tulus yang kita panjatkan untuk mereka, permohonan ampun untuk mereka, kemudian wasiat-wasiat yang beliau lakukan atau disampaikan bisa dilaksanakan
bagi yang hidup. Kalau itu wasiat baik maka itu akan berguna, berfaedah bagi si mayit. Kan begitu ya. Jadi bukan tampak luarnya. Ya, sing dihias kan di atasnya. Padahal orangnya sama berada di dalam tanah, kan begitu. Sampai dihiasi lampu-lampu yang gemerlap, kemudian bunga-bunga yang sangat banyak. Itu tidaklah demikian cara memuliakan kubur menurut riwayat-riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya biasa saja ya. Wali muslimin anhu, dan dari muslim, dan bagi imam muslim darinya, yaitu dari Sa'ad bin Abi Waqqas, naha telah melarang Rasulullah SAW. Rasulullah melarang ayyujas sosok, bahwa dikapur, ya, dikapur, dicat, al-qabru, kubur, wa yuq'ada alaihi, dan diduduki di atasnya, wa ayyubna alaihi, dan dirikan bangunan di atasnya. Jadi ada larangan dilakukan atas kubur kaum muslimin. Yang pertama, memperindah dengan mengecat, mengapur dan sebagainya, ngijing barang itu. Apalagi kuburan itu kebanyakan bukan tanah pribadi, tapi tanah wakaf kaum muslimin, gitu. Nah, masa tanah wakaf itu dimiliki ya? Ya, ini kan kesalahan. Kalaupun tanahnya sendiri, itu ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak ada pengkeramatan terhadap kuburan-kuburan tertentu. Ya. Dan itu ternyata betul, ketika kuburan itu dibuat bangunan macam-macam, orang itu mengkeramatkan kubur, sehingga merasa kalau di situ mendapatkan berkah dan lain sebagainya. Wa ayyuk ada alaihi, dan diduduki di atasnya. Tidak boleh jenengan duduk-duduk di atas kuburan orang, apalagi yang ada kijingannya, itu tidak boleh. Ketika takziah mengantar jenazah ke kubur, tidak boleh kita duduk di situ. Bahkan Nabi mengatakan, sungguh andai kata orang itu duduk di atas bara api, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kubur. Okay? Maka ini bapak-bapak harus menghindari, karena jenengan yang sering mengantarkan jenazah ke kubur, dihindari. Tapi bagaimana ya, sedapat mungkin, karena kubur di tempat kita ini tidak diatur mana jalan mana kubur. Jauh campur aduk ya. Beda dengan kubur pahlawan. Kalau kuburan pahlawan memang teratur ya. Wa ayyubna alaihi, dan kemudian didirikan bangunan di atasnya. Lebih-lebih masjid, ya, tidak boleh membangun masjid di atas tanah kuburan. Kalau begitu gimana? Di dalam kitab Sahih Al-Lu'lu' Al-Marjan itu disampaikan oleh, ada satu riwayat bahwa ketika Nabi membangun Masjid Nabawi, itu ada di tanah itu 2 atau 3 kuburan orang musyrik. Maka oleh Nabi dipindah kuburan itu, diletakkan di tempat yang lain. Ya, bukan langsung diuruk terus didirikan. Dipindah dulu kuburnya, lalu kemudian baru dibangun bangunan. Ya. Itu cara Islam memperlakukan kubur ya. Menghormatinya begitu. Ya, tujuannya kan untuk memadatkan tanah. Ya gimana lagi caranya kalau nggak gitu, ngoten lho. Ya, podo ae. Artinya kalau niat itu di situ. Innamal a'malu binniyat. Ya, memang tujuannya bukan untuk santai-santai duduk-duduk, tapi memang untuk memadatkan tanah. Kalau tidak begitu kan nanti ambles, Pak. Ambles, ya nggak apa-apa yang demikian, karena memang dibutuhkan yang demikian. Ya sekalipun kayaknya nginjak-nginjak orangnya ndak, ya, orangnya di dalam, hanya kita harus berlaku sopan kepada ahli kubur. Wong jenengan saja kalau masuk ke kubur aja disuruh salam.
Ya, disuruh salam dan disunahkan untuk melepas sepatu atau sandal. Bukan karena masuk masjid atau enggak, itu sunnah saja. Jikalau misalkan kalau jenengan misalkan memakai sepatu itu lebih aman karena tempatnya becek atau apa, enggak apa-apa dipakai ya. Ya, itu sunnah saja untuk melepaskan sepatu atau sandal tatkala masuk ke dalam kubur. Kemudian setelah itu jenengan bisa berdoa, mendoakan. Bahkan beberapa riwayat itu ada sahabat yang meminta anaknya untuk membaca surat-surat tertentu dari Al-Quran. Ya. Ada yang mengatakan, tetaplah kamu tinggal di kuburanku. Saya lupa sahabat siapa, kepada anaknya, sampai seperti orang menyembelih kambing sampai selesai. Jadi disuruh lama untuk menunggu dengan membacakan doa untuk mereka. Ya. Jadi kita itu hindari pemahaman yang ekstrim, Pak. Wong Islam itu kadang pinang kuburan, kuburan. Ya, sewarga ngalang-aling nang masjid. Tapi ono sing gak belas-belasan niku. Kuburane ibune lho gak ero. Ya, iku lak kebangetan ya. Jadi jangan ekstrim begitulah. Kepada orang alim ya kita hormati mereka. Jangan berlebih-lebihan. Tapi ojo gak ngereken, itu ya salah. Ya. Ini kan adik saya cerita ya, adik saya itu. Cerita ketika adik saya belajar kristologi ke Kiai Haji Abdullah Wasian. Nah, itu kalau beliau ngisi di IPNU ya. IPNU atau mahasiswa NU itu, kalau Pak Yai datang itu langsung disambut, diarahkan, tasnya digowo, dipersilakan. Sing bener ya IPNU, nek pemuda Muhammadiyah. Le Ustad, tapi maca koran jian terus no. Itu aduan beliau kepada muridnya. Makanya jangan ekstrim begitulah. Ya, artinya kita dudukkan sesuatu pada porsinya. Kalau memang di hadis itu ada anjuran ziarah, yang jenengan ziarah dalam saat-saat tertentu atau apa terserah. Ya, tidak ada ketentuan waktu kapan ziarah, hanya yang terbaik itu adalah malam Jumat atau hari Jumat, dan itu hari yang terbaik. Nabi sering ziarah kubur itu malam supaya berkesan di dalam hati. Ngene mboten nate jenengan ziarah dalu. Mboten gak wani. Kalau saya ziarah biasanya pagi, kadang-kadang sore gitu ya, menjelang habis asar itu, dari yang udaranya nggak panas itu. Dan tidak saya tinggalkan sama sekali dan juga tidak terlalu sering gitu ya, biasa-biasa saja ya. Ya. Kemarin juga habis hari raya, saya mampir ke kuburnya bapak dan istri saya. Ya. Kenapa kok begitu? Biar tidak terkesan bahwa nek ziarah kudu sadurunge riyaya utawa sadurunge poso. Tidak, kapan saja boleh. Mau kenapa orang-orang itu mau hari raya? Alasannya ya isoke mulih riyaya ngoten lho, wis gak usah ngelanggar. Isoke mulih riyaya. Tidak ada keistimewaan tertentu, keterangan tertentu bahwa itu lebih afdal. Nggih? Nah, jadi silakan. Untuk apa sih kata Nabi? Ziarah kubur itu untuk mengingat mati. Bukan minta kepada orang mati. Yang kedua, supaya kita itu zuhud terhadap dunia. Ora kemrungsung ayo. Nek barang apik kudu tuku. Nek ana bojone wong gawe ngene dilirik gelange gedhe kudu tuku maneh padahal nang omah ya siaga. Kemudian juga tidak terlalu kemudian ro bojone wis elek ngelirik wong wedok wayu kepengin rabi maneh napa ketok wayu Pak. Pola ini gurung ditarik blonjo sampean. Nek wis ditarik lak siji maneh. Nggih napa mboten? Wayu anjane ngomongnya legi manis. Pola ini durung tahu sampe disenggrang. Pola cek baru kenalan nggih. Nggih napa mboten? Padha Mas, lanang ya padha ae. Makanya
Kemudian tudzakirul akhirah, itu mengingatkan kita kepada akhirat. Bahwa ketika ziarah itu mengingatkan kita pun akan mati seperti itu. Dan kita akan berjumpa Allah harus melalui jalur mati. Nek gak mati gak iso mlebu swarga sampean. Kula mboten purun mati ya Allah, gak iso mlebu swarga sampean. Ya. Makanya dianjurkan untuk baca ayat kursi setiap selesai salat wajib. Kata Nabi, siapa yang rutin membaca ayat kursi setelah salat wajib tidak akan menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya nek mati kayak iso mlebu swarga. Dek kurang iso mlebu swarga polane durung mati. Makanya yang rutin baca ayat kursi nggih. Ayat kursi dibaca. Jadi setelah istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah la syarikalah, bisa baca ayat kursi. Urutannya tidak ditentukan apakah jenengan baca. Yang jelas istighfar itu yang pertama. Ya, subhanallah itu, alhamdulillah, Allahu akbar itu bisa dibolak-balik. La yadurru min aina bada'ta, tidak membahayakan kamu dari mana kamu mulai. Misalkan jenengan wiritan pertama Allah akbar 33 ya oleh alhamdulillah ki angsal. Ya, enggak apa-apa. Misalkan wis kadung ngomong alhamdulillah ya teruskan aja. Baru setelah itu subhanallah, baru Allah akbar atau dibolak-balik enggak apa-apa. Ngoten nggih? Nah. Kemudian berikutnya wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibnu Mad'un, dia salat atas Utsman bin Mad'un, wa atal qabra, dan mendatangi kuburnya, ya, fa khasa alaihi salasa khasayatin, dan beliau menaburkan tanah di atasnya 3 taburan. Wa huwa qaimun, dan waktu menaburkan itu dalam keadaan berdiri. Jadi Nabi ngasih contoh, misalkan jenengan setelah selesai ambil tanah lalu ditaburkan. Ada juga keterangan, ya, waktu menaburkan, dari inilah kamu diciptakan dan dikembalikan lagi ke tanah, dan kamu akan keluar dari tanah juga di saat hari kiamat. Jadi itu nasihat yang paling mandi niku, nasihat berupa mengingat mati. Wong diablek ya napa ditakoni kon wani mati ya. Jawabannya, ojo saiki. Kurang siap aku. Bapak-bapak, ibu-ibu siap mati ya? Sehingga dicupuk mending ngoten siapa? Siap. Emang dicupuk nggih. Tapi cara ngoten istilahnya kebanyakan orang kalau ditarik mati, wah, siapa saiki? Rata-rata menolak. Kenapa? Karena merasa sanggune tasik kurang. Tapi gak gelem usaha. Ya, jadi kalau kita percaya tentang azab kubur, nikmat kubur, ya tentu kita upayakan amalan-amalan yang membawa kepada nikmatnya dan menjauhi azabnya. Sing repot niku, nah, kalau sing sedih niku, wis seru mati ku ya ana pitakon kubur, wong ya ditalkin Amuddin, ya. Kemudian ada azab kubur, ada nikmat kubur. Tapi uripe gak tahu siap-siap belas. Sembahyang yoga, poso yoga, sembarang kali yoga. Tapi nek mati jauh disangoni tok. Wis sakone mati beleno sapi atau beleno wedhus. Sekarang kita masukkan ke dalam kehidupan kita nyata. Panjenengan hidup itu kira-kira sangu duit dhewe napa jagakno disangoni wong. Dalam hidup di dunia itu lah. Sampe misale diajak rekreasi teng Jogja, apa siap-siap nggo dhuwit dhewe gawe tuku apa-apa, apa engko ae nang bis lake kanca, engko lha ya disangoni. Wong nyangoni kan ya tempo-tempo. THR kan itu ya. Ya digawani jajan ngeten-ngeten. Kan tidak selalu, semuanya harus dihasilkan secara mandiri. Makanya dulu ya nyanyi kula, nyanyi itu nyanyi, adiknya Mbah itu sudah tua banget, 100 lebih. Itu biasanya pergi berjamaah ke masjid.
Waktu niku ya tekenan tapi mboten pikun. Udan-udan di larang kali mantune. Mak, sampean udan-udan jamaah kok nek kepreset ya apa. Jawabane ya pinter. Wah, aku ndolek sanguku dhewe kok kon larang. Ya nek kon niling aku nek nyentungane nek gak. Ya benar, dan beliau betul-betul meninggal dalam keadaan insya Allah bagus. Kenapa meninggalnya habis sholat dalu, tasik rukuan. Nah, ini kan, ya apa yang disiapkan. Makanya kemudian ada kisah juga, Syekh Utsaimin itu pernah didatangi Raja Abdullah untuk dikasih rumah, karena rumahnya jelek Pak. Gak pantas Syekh besar Mufti Arab Saudi omah elek. Akhirnya kata Raja Abdullah, saya akan buatkan rumah Anda karena harus pindah mosok sampai pejabat tinggi kok ini. Kata Syekhnya, aku bangun. Saya sudah bangun rumah, sudah lama saya nyicil rumah. Dengar begitu, istrinya senyum, Pak. Wah, ternyata bojoku jangan ngasih kejutan aku. Bangun omah wapi. Terus ditanya, di mana rumahnya? Ternyata alamat yang ditunjuk adalah kuburan. Kuburan. Loh itu kan kuburan. Iya memang saya siapkan bangun rumah di situ. Dan saya sebentar lagi pindah. Makanya harus saya selesaikan sebaik-baiknya. Bojone kaget. Oh alah nyiapno omah nang kuburan. Berarti duwike niku digawe sangu mati. Makanya kehidupannya lebih banyak kesederhanaannya. Begitu ya. Enten tiang sing ngoten. Ya, itu namanya orang cerdas menurut hadis. Orang cerdas itu beramal untuk menyiapkan kehidupan setelah mati. Karena orang yang soleh pun getun, Pak. Ketika meninggal itu getun. Apalagi orang yang buruk, sangat getun. Orang soleh itu getunin apa? Kok mek nginu dok amal kurang saja. Ero ganjarane kaya ngene. Oke. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang fastabiqul khairat ya. Ya. Nggih mboten dadi wong Ramadhaniyun, cuman Ramadhaniyun, Pak. Ramadhaniyun niku nek Ramadan tok gawat tuh nang masjid engko Sawal ilang. Mungkin ngenteni Ramadan maneh. Ada jamaah itu yang datang menjelang korban itu. Pokoknya jangan korban mesti kata jamaah supaya tidak ada panitia engko nek mari budal mana ya. Wis babah. Sing penting titik sampean. Terus wong ngoten niku ya gak bisa digojol lagi. Alhamdulillah dia teko kan iso ngewang-ewangi ya. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala. Dari Utsman radhiyallahu anhu beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit adalah Nabi SAW apabila telah menguburkan mayit. Waqafa alaihi beliau berhenti atau berdiri padanya. Waqala lalu beliau mengatakan istaghfiru li akhikum, mohon ampunkanlah untuk saudaramu. Jadi permohonan ampun orang muslim terhadap saudaranya sangat dianjurkan dan itu penting sekali. Itu juga menunjukkan tidak hanya doanya anak yang sampai. Dia meniling-iling nggih. Dikai tanda petik nggih. Dianggap bahwa dhewe niku keyakinan me anake tok, nek liyane gak. Nek ganti anak. Terus apa? Katanya kata di dalam hadis itu awaladin sholihin, bukan au ibnun sholihun. Ibnun itu kan anak kandung. Walad bisa anak kandung, bisa anak angkat, anak didik dan sebagainya. Ya. Juga kalau dia memiliki saudara-saudara muslim yang banyak, tentu dia akan mendapatkan doa dari mereka. Minimal ketika sholat itu oleh wong soleh nih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan ya Allah Engkau berikan keselamatan kepada kami dan berikanlah juga keselamatan kepada orang-orang yang soleh. Makanya sampean soleh gak perlu khawatir gak ditungakno.
Muslim mati mukmin, muslim mesti ditungakno wong. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Gitu? Mesti ditungakno. Nggih. Kemudian wasalu lahu at-tasbit. Mintakanlah kepada Allah Ta'ala supaya dia memiliki ketetapan hati. Yaitu ketika dia ditanya oleh malaikat dia bisa menjawab. Biasanya nek kuburan kula rungaken ojo sira ngejer lan iso ndredeg. Ya apa gak ngejer wong kanthi sangu? Nek duwe sangu ya gak ngejer. Jadi Wak Mudin itu orang yang paling pandai dan paling sakti. Profesor niku lak mulangi wong urip, Wak Mudin mulangi wong mati nggih. Wong mati diulangi. Anu itu. Aja sila gemeter. Bagaimana tidak gemetar sampean maca hadis ya napa mungkar nakir. Jenenge tok ae medeni. Ya. Kan begitu. Ya. Dan wajahnya itu kata Rasulullah, wajahnya itu ketika bertanya kepada orang yang ditanya itu suaranya ya seperti petir. Bau meras. Wis pokoke gak gelem ketemu asline wong dengan mungkar nakir. Tapi yang mesti ketemu kecuali orang yang mati syahid tidak ditanya oleh mungkar nakir. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah tidak ditanya? Kata beliau, cukup kilatan pedang. Kalau sekarang rudal di atas kepala mereka itu cukup sebagai fitnah atas keimanan mereka. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala menangkan kaum muslimin ya. Ya, musuhnya aku jelas kafir-fir karo wis. Ya. Tapi nggih enten sing ngelokno Iran ae. Gak tau ngelokno Amerika mbek Israel. Tapi dia Islam kan aneh. Iya memang Syiah, kita tahu Syiah itu begitu. Tapi kan padha ae sih, Ahlussunnah yang macam-macam. Ono sing kaya makoli-makoli yang ngaku Ahlussunnah ya. Ono sing gak sembahyang yang ngaku Ahlussunnah. Kan begitu. Macam-macam. Padha ae Ahlussunnah macam-macam, Syiah ya macam-macam. Saniki sing wani mbek Amerika sapa? Iran tok sih. Syiah tok. Liyane gak wani, sing ngaku Ahlussunnah melempem kabeh. Malah omahe dikai pangkalane Amerika. Kemudian sekarang dibuktikan oleh Allah bahwa Amerika tidak bisa melindungi dirinya sendiri apalagi melindungi negara Arab. Pangkalannya lo dibom, kena, kata ngelindungi nopo. Nah, itu kan bukti bahwa Allah tunjukkan kulo deloken pelindung. Katanya sejatinya pelindung kita Allah. Dong-dongnya ya Amerika ya. Ya, gak cocok mek serbani. Makanya ya kita bisa diskusikan itu. Jangan kemudian menuduh ini dan itu. Katanya bomnya itu tidak mengenai apa-apa, hanya tempat-tempat kosong yang disepakati. Enten tentang YouTube. Ustadz terkenal katanya Syiah dan Israel itu saudara. Jadi bomnya jatuh di tempat-tempat yang kosong. Tidak kenal. Kayak tahu nonton dewi ya. Ngomongannya ditakoni Gusti Allah ya. Ya, jadi kalau kita nggak tahu itu ya jangan ngomong yang rinci. Sing oleh ngomong tentang Gaza itu ya Muhammad Gaza. Karena dia tinggal di sana 15 tahun. Aru rasane dibom Israel. Ya begitu. Ya ini saya sampaikan supaya jenengan tetap mendoakan kebaikan kepada kaum muslimin. Wis ngoten mawon nggih. Sing dibom-bom karo Iran muga-muga sadar nek dhek dibujuki Amerika. Wong wingi Donald Trump ngomong MBS itu mencium pantat saya. Lama ten nggih. Semar apa? Pidatone. Mari dinyek ngambung pantate yang bidek kayak gak wani komentar. Itu penghinaan betul itu. Nggih. Mosok gak sadar teng Al-Qur'an. Nek gak oleh menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin. Nah, lalu jelas ayatnya. Terus Allah mengatakan apa yang ada di dada mereka itu lebih buruk lagi daripada yang diucapkan.
Wa ma tukhfi sudurum akbar, dan apa yang disembunyikan di dalam rencananya lebih besar. Wis diperingatno Al-Qur'an ngono ya cek wancet saya. Ora cocok nek nerangno tauhid terus ndaki-ndaki ternyata dalam prakteknya ya, nyingkuri Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu, ya. Muga-muga sing cek ngoten terutama penguasa itu sadar bahwa mereka tanggung jawabnya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sing paling lencu niku wong sing berkuasa menit dina kiamat. Lencu wis ya. Tapi nek dhek adil, apik, ya mlebu swarga pertama deh. Imamun adilun ya. Kemudian fa innahu al-an yus'al. Karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Kita imani ada pertanyaan mungkar dan nakir. Kita imani. Sekalipun jenengan tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar. Tapi tetap kita imani karena ini penjelasan Nabi SAW dan ada penjelasan dari beliau. Andai manusia dan jin itu mendengar siksa kubur, ya pasti mereka akan jatuh pingsan. Maka nenek enten video siksa kubur mesti palsu, ya. Mau video siksa kubur, nek di video kena itu duduk gaib jenenge, ya. Gitu Pak, begitu. Makanya kemudian, ya napa lah nyoteng ya. Tapi ada juga orang yang penasaran ngasih kamera juga tidak bisa menangkap secara jelas. Juga ada orang yang masuk ke kubur untuk membuktikan siksa. Ya, tapi gitu video dia yang jupurin jerit. Wallah alam itu bener apa settingan apa konten saya gitu kan. Repot zaman saat ini gini. Ya, ngonten kok dengan. Saat ini gini kalau uang nemen dapat surat cerai dari suaminya lah, dari konten joget-joget. Biyen niku dipegat iku izin. Saat ini kenapa? Kayak konten. Gitu. Ya. Jadi ada yang kontennya sampai membahayakan dirinya sendiri, misalkan tidur di bawah rel kereta api di atas sepur yang lewat. Ini enten, Pak. Turu. Gara-gara apa? Konten. Kepingin wong ngoten niku dikaingini ae ya. Cekak terus kebablasan. Ngoten nggih, saged diterami nggih. Dados pertanyaannya itu tidak banyak, jenengan itu 2 menit hafal. Tapi masalahnya kok gak bisa hafal karena apa? Karena pindah alam dan yang bisa menjawab itu bukan otak pengetahuan tapi keimanan. Wis gampangane ngeten lho, gampangane. Teng donya lho. Jenengan tangi turu gak enak-enak turu dicekel wong tok wong papat dilebokno sak. Mari ngono digawa montor dikamplengi, mari ditakoni, "Jenengmu sapa?" Jenenge ae lali. Tolat. Jenengan itu kalau teman saya yang jadi tentara itu Pak, waktu pendidikan cerita, nek pun gawe topi baja itu Pak. Niku salah titik lak dikaplok tong. Pokoke iki dikaplok. Ini ditakoni jenenge iso lali. Saking mentalnya, saking donnya dan saking payahnya. Dokter iso dadi goblok teng mriku. Ditakoni jenenge karo. Alamat rumahnya mana? Tolak. Itu katanya helm yang bikin orang bodoh, Pak. Karena memang mentalnya didonkan, fisiknya didonkan. Itu saja nggak bisa jawab. Ditakoni jenenge dhewe lho guys, jawab. Apalagi ini pindah alam dan sendirian, yang menemani dianya aman. Masya Allah, itu mengerikan sekali. Saya kira cukup ini kajian kita di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari ditutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.